Diferensiasi produk dengan anggota kelompok Enggar Tony Pradipta, Erika Meilinda Rosanti, dan Lisa Oktaviani. Diferensiasi produk. Diferensiasi produk dalam pembelajaran merupakan bentuk variasi hasil dari tugas pembelajaran yang ditunjukkan peserta didik kepada pendidik. Jenis produk yang dihasilkan dapat berupa video, PPT, tulisan, rekaman, dan unggahan di media sosial. Peserta didik bebas memilih jenis produk yang akan dikumpulkan kepada pendidik sesuai minat, kesiapan, dan kebutuhan belajar peserta didik, tetapi yang mencerminkan pemahaman peserta didik dan sesuai tujuan pembelajaran. Ada dua hal utama dalam diferensiasi produk. Yang pertama, memberikan tantangan keragaman atau variasi. Yang kedua, memberikan peserta didik pilihan untuk mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ketika melakukan penilaian produk. Yang pertama, kualitas produk harus asli, tepat, dan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Kedua, konten produk relevan dengan topik atau tujuan pembelajaran. Yang ketiga, proses pembuatan pada kemampuan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pekerjaan. Dan yang keempat, sifat produk akhir, yaitu unik, kreatif, kompleks, dan mampu memecahkan masalah. Langkah-langkah pembelajaran pada diferensiasi produk pada materi Bahasa Indonesia tentang menulis teks berita kelas 11 fase F. Yang pertama, pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran tentang menulis teks berita. Yang kedua, pendidik membentuk kelompok berdasarkan gaya belajar peserta didik. Yang ketiga, peserta didik berkolaborasi tentang konsep produk apa yang akan digunakan. Yang keempat, peserta didik membuat produk sesuai konsep yang didiskusikan. Yang kelima, peserta didik menunjukkan hasil dari produk. Yang keenam, pendidik mengonfirmasi produk yang ditunjukkan. Yang terakhir, pendidik memberikan penilaian terhadap produk yang dihasilkan peserta didik. Contoh produk yang dapat dipilih peserta didik diantaranya teks berita, pembacaan teks berita, video berita, dan video liputan. Contoh produk menulis teks berita dengan tema kekalahan Timnas Indonesia atas Cina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Berikut ini contoh teks berita kekalahan Timnas Indonesia atas Cina dalam bentuk tulisan. Selanjutnya ada teks berita kekalahan Timnas Indonesia dari Cina yang diaplikasikan dalam rekaman suara. Timnas Indonesia menderita kekalahan perdana pada persaingan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasukan Sintayong harus mengakui keunggulan Cina 1-2 di Qingdao Youth Football Stadium Selasa 15 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Sintayong tak menyangka akan mengalami kekalahan di laga melawan Cina. Semua ini di luar prediksi. Timnas Indonesia sudah berjuang sebaik mungkin, tapi keberuntungan belum memihak ke skuad Garuda. Terkait jalannya pertandingan, Bram Abdulli dan Chow Yuning memanfaatkan kesalahan lini belakang Indonesia untuk membawa Cina unggul 2 gol di babak pertama. Indonesia sempat memperkecil ketertinggalan melalui Tom Haye, tapi gagal menyamakan kedudukan. Pertandingan dimulai. Indonesia kembali mengenakan seragam putih dengan Cina mengenakan jersey utama merah. Omar Al-Ali dari Uni Emirat Arab bertindak sebagai wasit. 10 menit pertandingan berjalan, Timnas Indonesia menguasai bola dan mengambil inisiatif serangan. Percobaan pertama datang di menit ke-11 dari Ranggar Oratmangun.
Setelah melewati beberapa pemain lawan, dia melepas tendangan dari jarak jauh. Sayang usahanya masih melambung. Cina mendapat kesempatan melalui dua situasi bola mati secara beruntun. Namun, percobaan mengarah ke tiang dekat gawang Maarten Paes belum membuahkan hasil. Tuan rumah lalu memimpin di menit ke-21. Kegagalan Suhaina Patinama membuang bola dimaksimalkan Behram Abdiweli untuk merobek gawang Indonesia. Gol ini menambah kepercayaan diri pemain Cina. Sementara timnas Indonesia mulai ceroboh saat menguasai bola. Sapuan Calvin Verdon dipotong Xie Wenen yang kemudian melepas tendangan. Beruntung eksekusinya tepat ke arah Maarten Paes. Indonesia tetap bermain sabar meski juga kesulitan menembus pertahanan Cina. Percobaan Ivar Jenner dari luar masih lemah. Tendangan Calvin Verdon lalu memaksa kiper Wan Daley bekerja. Sayang Indonesia gagal melanjutkan tekanan. Bola direbut dengan Cina melancarkan serangan balik. Ivar Jenner menghentikan lawan dan diganjar kartu kuning. Dari situasi bola mati, Cina kembali mendapat kesempatan lewat Jiang Senglong. Tidak lama berselang, Chao Yuning dalam posisi bebas di lini belakang Indonesia. Dia langsung menghadapi Maarten Paes dan tidak membuang peluang. Eksekusinya menggandakan keunggulan Cina di menit ke-44. Indonesia coba merespon. Tandukan Jay Itzes mengenai tiang gawang. Tapi, kalaupun gol akan dianulir karena dalam posisi offside. Tidak ada gol tambahan di sisa waktu babak pertama. Selanjutnya terdapat teks berita kekalahan timnas Indonesia atas Cina yang diaplikasikan dalam bentuk video. Saudara, timnas Indonesia menerima kekalahan pertamanya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda kalah 2-1 dari tuan rumah Tiongkok pada match day keempat grup C. Timnas Indonesia, Sintayong mengatakan anak asuhnya sudah mencoba berbagai cara supaya meraih poin saat melawan Tiongkok. Namun Indonesia harus menghadapi kenyataan bahwa tim tuan rumah memiliki motivasi lebih tinggi karena tampil di hadapan pendukung sendiri. Sintayong menegaskan kekalahan dari Tiongkok bukan akhir segalanya. Ia berjanji membawa Indonesia bangkit di pertandingan selanjutnya. 네, 일단 중국팀한테 축하한다고 얘기해주고 싶고요. 우리도 마찬가지고 중국도 마찬가지고 이구자는 마음들이 간절하지 않았나. 중국이 우리보다 더 간절했나? 그런 생각이 들기도 하고. 오늘 경기 비록 졌지만 우리 선수들 또한 Ketua Umum PSSI Erick Thohir menanggapi kekalahan timnas Indonesia dari Tiongkok. Di akun Instagramnya, Erick Thohir mengatakan akan mengevaluasi timnas Indonesia sepulang dari Tiongkok. Namun, Erick mengajak masyarakat Indonesia untuk tetap mendukung skuad Garuda saat menang maupun kalah. Sementara Presiden Joko Widodo menilai kalah dan menang dalam pertandingan hal biasa. Jokowi menekankan agar timnas Indonesia tetap semangat setelah kalah dari Tiongkok. Ia menyebut Indonesia masih punya peluang besar di pertandingan selanjutnya. Ya, namanya bola itu ada menang, kadang-kadang ada kalah, kadang-kadang draw, biasa. Yang paling penting tetap semangat karena kita masih memiliki peluang besar untuk masuk ke ronde berikutnya. Skuad